Rahasia besar Allah tentang Soekarno, emas Nusantara, dan zaman yang akan berubah. Sebuah analisa strategis, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, sebuah kisah yang disembunyikan dari rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan secara lisan turun-temurun oleh para tetua, pelayan istana, dan pemegang rahasia Nusantara bukanlah dongeng. Ini adalah serpihan kebenaran sejarah yang dikubur dalam-dalam. Tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan mengubah zaman. Anak itu bernama Kusno, yang kemudian dikenal sebagai Soekarno. Ia bukan hanya seorang nasionalis. Ia bukan hanya presiden pertama Republik Indonesia. Ia adalah alat yang dipilih oleh Allah untuk memulai sebuah pemulihan besar, pemulihan bangsa Indonesia dari perbudakan sejarah, dari perampokan kekayaan, dan dari pengkhianatan terhadap jati diri bangsa. Kisah lahirnya seorang pembawa zaman. Diceritakan bahwa seorang wanita dari Bali, Ida Nyoman Rai, adalah salah satu istri atau selir dalam lingkaran istana. Ia hamil, dan dari kehamilan itu dilihat sesuatu yang besar. Anak ini bukan anak biasa. Ada karisma, ada bakat besar. Bahkan sebelum lahir, ia sudah dikenali sebagai anak yang akan menjadi talenta tinggi. Namun karena kekuatan besar itu, ia terancam dibunuh. Kakaknya atau kerabat lain merasa tersinggung. Maka anak itu disembunyikan, tidak boleh lahir di istana. Diserahkan kepada seorang yang dekat dengan militer dan pendidikan, Sukami, yang bertugas sebagai mantri guru. Anak itu diberi nama Kusno, nama kecil dari seorang raja, Gusti Raden Mas Kusno. Nama itu bukan sembarangan, nama itu mengandung warisan spiritual, genealogis, dan profetik. Ia bukan hanya anak dari darah, tapi anak dari perjanjian. Pemulung zaman dari pelarian ke kemenangan. Dibesarkan dalam persembunyian, hidup berpindah-pindah dari Blitar ke Surabaya, dari penelah hingga militer. Soekarno muda bukan hanya mempelajari ilmu barat, tapi juga direndam dalam pewahyuan timur. Usia 7 tahun ia jatuh sakit, hampir meninggal, karena energi spiritualnya terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Dalam tradisi keraton Jawa, bila nama anak terlalu besar, kadang bisa membunuh. Maka diganti nama, disesuaikan nama, diproteksi. Semua ini terjadi karena dalam dirinya tertanam benih zaman baru. Soekarno tahu siapa bapaknya, tahu siapa ibunya, tapi rakyat Indonesia tidak pernah diberitahu siapa sebenarnya ia dalam garis pewaris Nusantara. Sampai hari ini, rahasia itu hanya diketahui oleh segelintir. Apa hubungannya dengan emas Nusantara? Pertanyaan ini penting. Apakah Soekarno terkait dengan emas yang dirampok dari Keraton Yogyakarta, emas VOC, dan sistem keuangan global? Jawabannya, iya. Soekarno diberi mandat untuk mengklaim kembali emas Nusantara yang disembunyikan oleh penjajah, oleh bangsawan palsu, dan oleh sistem internasional. Ia menyusun sistem keuangan baru, menyatukan beberapa negara Asia Afrika dalam konferensi Bandung, dan menciptakan dasar perjanjian internasional untuk menitipkan kembali emas-emas Indonesia ke trust internasional. Kitab suci berkata, Yesaya pasal 45 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, dan untuk melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya, sehingga pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Akulah yang berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung, aku akan menghancurkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi di tempat-tempat yang gelap, supaya engkau tahu, bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Soekarno adalah seperti Kores, dipakai oleh Allah untuk membuka pintu yang tertutup, untuk membuka kembali akses ke emas-emas yang disembunyikan di tempat gelap, tapi juga untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan sistemik global, perjanjian yang dikhianati dan dilupakan. Setelah Soekarno jatuh, emas-emas itu tidak kembali kepada rakyat, tapi jatuh ke tangan segelintir elit, asing dan lokal, yang mengkhianati mandat perjanjian. Nama-nama seperti World Bank, IMF, dan lembaga-lembaga global lainnya muncul dan menyimpan emas itu bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk memperkaya sistem global yang menindas. Namun, Allah tidak lupa. Allah mencatat, dan Allah akan menuntut. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk kasus ini. Bangkitkan kesadaran sejarah dan spiritual rakyat Indonesia. Jangan biarkan generasi muda menjadi buta terhadap siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa warisan mereka.
Buka kembali naskah-naskah lama, manuskrip, dan warisan sejarah yang telah dicuri. Baik secara fisik maupun digital. Jangan puas dengan versi digital yang diberikan Inggris. Tuntut emasnya, tuntut keadilannya. Doakan pemimpin yang benar untuk Indonesia. Bukan yang mengejar jabatan, tapi yang mengejar mandat sejarah dan profetik. Jangan rakus. Bila kelak emas itu kembali ke rakyat Indonesia, gunakanlah untuk memulihkan petani, nelayan, buruh, rumah sakit, dan anak-anak yang terlupakan. Jangan mengandalkan kekuatan dunia, tapi andalkan Yesus Kristus. Karena Ia adalah Raja segala raja. Ia yang akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa, tapi juga menyelamatkan nasib bangsa. Ia datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tapi bukan kelimpahan yang serakah, melainkan kelimpahan yang adil, kudus, dan memberkati banyak orang. Kesimpulan, zaman telah berubah. Waktunya telah tiba, rahasia yang disembunyikan akan dibuka, dan emas yang dirampok akan dikembalikan. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kasih dan keadilan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas bangsa Indonesia. Amin.